dipersembahkan oleh Keesokan harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Sebelum bertolak ke Banda Aceh, pesawat kami harus transit dahulu di Jakarta. Setelah pindah tempat dan menempuh perjalanan sekitar 3 jam, kami pun tiba di tempat tujuan. Akhirnya sampai juga. Selamat datang di kota Banda Aceh. Menyewa mobil adalah solusi terbaik untuk membawa saya berkeliling hingga sore di kota ini. Kak, saya punya waktu kira-kira sampai jam 4 lah nih untuk sebelum nyebrang ke Pulau Weh. Nah, enaknya kita jalan-jalan di mana ya di Banda Aceh? Pantai Longa, kemana? Pantai Longa. Boleh, boleh. Habis itu mana lagi? Ke kapal apa? Wow, seru tuh kayaknya. Kalau misalnya kita sambil nunggu santai-santai sore, di mana enaknya ya? Di warung kopi atau ya mana? Warung kopi? Iya. Sip. Lanjut. Wah, saran Pak Supir berkunjung ke Pantai Loknga sangatlah tepat. Terletak di kawasan pabrik semen Andalas, pantai ini menawarkan pemandangan yang sangat indah. Meski akhir pekan, namun hanya segelintir orang saja yang menikmati waktu santainya. Bisa Anda bayangkan, di pantai dengan air laut setenang ini, 8 tahun lalu pernah terjadi bencana tsunami yang memilukan, tidak hanya bagi warga Aceh saja, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Kini, keadaan sudah mulai pulih kembali, begitu pula dengan alam yang mengembalikan keadaannya seperti sedia kala, serta masyarakat di sini yang bahu-membahu bersama-sama membangkitkan geliat pariwisata di Banda Aceh. Ya, daerah ini adalah salah satu pantai yang cukup parah diterjang gelombang tsunami saat itu. Lebih dari 7.000 warga Pantai Loknga ikut menjadi korban. Satu lagi, objek wisata yang menjadi saksi nyata dahsyatnya tsunami 8 tahun silam. Kapal tongkang berisi pembangkit listrik tenaga diesel milik PT PLN tersapu ombak sejauh 3 km dari tempat asalnya berlabuh di pantai Ulele. Kapal berbobot mati 2.600 ton ini menerjang rumah-rumah penduduk hingga akhirnya bersandar dan menjadi daya tarik wisata di sini. Dia yang paling saya tunggu, rehat sejenak sambil memesan kopi legendaris, Kopi Aceh. Jadi ini mungkin yang membedakan warung kopi Aceh dengan warung kopi lainnya yang ada di Indonesia, karena dari struktur bangunan cukup sederhana ya, tapi cukup banyak warung kopi di Aceh yang menyediakan fasilitas internet gratis. Jadi cuma modal secangkir kopi ini sekitar 5-6 ribu bisa berselancar di dunia maya. Ya, konsep ini rupanya selaras dengan misi Banda Aceh sebagai kota Islamic Cyber City sejak tahun 2010 lalu. Aceh dikenal dengan budaya dan kehidupan agamis yang kuat. Saat berkunjung, sempatkan diri Anda mampir ke Masjid Megah yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Terletak di jantung kota, Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada Sultan Iskandar Muda dan sempat menjadi tempat pertahanan rakyat Aceh saat melawan penjajah Belanda. Seperti kebanyakan aturan tempat ibadah lainnya, pastikan Anda berpakaian tertutup dan sopan.
Terutama bagi wanita, kenakanlah kerudung di sekitar masjid bila tidak ingin dikenai hukum syariat Islam. Pukul 4 sore, saya sudah berada di Pelabuhan Ulele, bersiap menyeberang menuju Pulau Weh. Ada 2 jenis kapal yang beroperasi. Yang pertama, kapal feri biasa dan kapal feri cepat. Saya memilih menggunakan kapal feri cepat agar menghemat waktu. Suasana kapal itu sangat ramai sekali, seperti mudik lebaran rasanya. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, saya tiba di Pulau Weh. Namun perjalanan masih terus berlanjut. Kami harus menyambung dengan menyewa mobil dan kembali menempuh waktu sekitar 60 menit untuk sampai di tempat menginap. Tapi saya yakin hal ini akan sebanding dengan pemandangan spektakuler yang saya dapatkan di ujung barat Indonesia.